Negara-negara Asia kini mulai merasakan tekanan langsung dari dinamika geopolitik global. Akses terhadap Selat Hormuz, salah satu choke point paling vital dalam sistem energi dunia, tidak lagi sepenuhnya bebas. Kapal tanker milik Malaysia yang sebelumnya sempat tertahan, kini telah memperoleh izin untuk melintasi selat tersebut. Sementara itu, Filipina juga telah diberikan akses untuk lewat. Bahkan, kapal-kapal Thailand dilaporkan berhasil menyeberangi Selat Hormuz. Namun, di balik itu semua, terdapat realitas yang lebih dalam. Akses bukan lagi soal jalur pelayaran, melainkan soal posisi tawar geopolitik. Sekitar 670 kapal masih terdeteksi tertahan di wilayah barat Selat Hormuz. Di antara kapal-kapal tersebut terdapat tanker minyak raksasa jenis VLCC serta setidaknya 11 kapal tanker gas berkapasitas besar. Ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap jalur energi global bukan isu kecil, melainkan bagian dari dinamika strategis yang lebih luas. Namun, angka tersebut belum mencerminkan kondisi yang sebelumnya. Sejumlah kapal diketahui mematikan sistem pelacakan mereka, sebuah langkah yang mencerminkan meningkatnya ketidakpastian di kawasan tersebut. Dalam perspektif geopolitik, ketika transparansi mulai hilang, maka risiko sedang berada pada titik yang semakin tinggi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dua kapal tanker milik Indonesia dilaporkan masih tertahan. Situasi ini membuka pertanyaan yang lebih mendasar. Di mana posisi diplomasi Indonesia dalam menghadapi tekanan global seperti ini? Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah memainkan peran penting dalam pencaturan internasional, khususnya di era kepemimpinan para pendiri bangsa ini. Pada masa itu, diplomasi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen untuk membangun keseimbangan kekuatan dunia. Kini, di tengah kompleksitas geopolitik modern, publik mulai mempertanyakan apakah semangat tersebut masih hadir dalam kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Indonesia selama ini dikenal dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Namun, dalam realitas global yang semakin kompetitif, prinsip tersebut membutuhkan implementasi yang lebih strategis melalui diplomasi tingkat tinggi, lobi internasional, serta kemampuan membaca arah perubahan kekuatan dunia. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu memainkan peran itu dalam situasi seperti ini? Ataukah justru berada dalam posisi reaktif di tengah dinamika global yang terus bergerak cepat? Di sisi lain, Iran sebagai aktor utama di kawasan memiliki posisi yang sangat strategis. Di bawah kepemimpinan Ali Al-Khamenei, Iran telah membangun kekuatan regional yang signifikan, baik dari sisi militer maupun pengaruh geopolitik. Bagi Iran, Selat Hormuz bukan sekadar jalur perdagangan saja, ia adalah alat kontrol strategis terhadap arus energi global. Dengan posisi geografis yang dimilikinya, Iran memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengatur, bahkan menekan distribusi energi dunia. Dalam konteks ini, setiap kebijakan yang diambil tidak bisa dilihat secara sederhana. Ia merupakan bagian dari kalkulasi geopolitik yang kompleks dan terukur. Maka, ketika kapal-kapal dari berbagai negara tertahan, termasuk Indonesia, hal ini tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Ini adalah sinyal bahwa dunia sedang bergerak menuju fase baru, di mana jalur energi, kekuatan militer, dan diplomasi saling terhubung dalam satu sistem kekuasaan global. Kesimpulannya, Selat Hormuz hari ini bukan sekadar jalur laut. Ia telah berubah menjadi instrumen geopolitik yang menentukan arah stabilitas global. Dalam dunia seperti ini, kekuatan tidak hanya diukur dari militer atau ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan sebuah negara untuk membaca situasi, membangun aliansi, dan memainkan diplomasi tingkat tinggi secara cerdas. Karena pada akhirnya yang menentukan bukan hanya siapa yang kuat, tetapi siapa yang mampu mengendalikan arah permainan.